Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Waktu kecil saya sering dengar kata-kata seperti ini. Kamu makan aja, mami gak doyan makanan itu. Atau kamu makan deh, habisin tuh, papi udah kenyang nih, udah bega banget. Itulah kata-kata yang sering saya dengar dari orang tua saya saat saya ingin makan makanan kesukaan saya yang tersisa sedikit. Tapi saya juga tahu kalau orang tua saya sebetulnya belum mencicipi makanan tadi. Setelah dengar perkataan mereka, saya pun biasanya langsung mengambilnya dan memakannya. Meski kadang-kadang hati saya juga bertanya-tanya, kok bisa ya makanan seenak ini, kok papi dan mami saya bisa nggak suka? Hingga setelah saya beranjak dewasa, saya baru sadar apa artinya itu semua. Ya, itulah yang namanya pengorbanan orang tua. Mungkin ini juga bisa dibilang sebagai dosa kebohongan putih. Dosa-dosa suci kata orang. Pengorbanan adalah melepaskan atau merelakan sesuatu yang berharga untuk sesuatu atau seorang yang dianggap lebih berharga. Biasanya demi yang namanya cinta. Banyak orang tua yang harus bangun tengah malam, merelakan waktu tidurnya saat anaknya menangis membutuhkan sesuatu, atau berteriak meminta tolong, atau juga anaknya sakit butuh perawatan. Juga tidak jarang orang tua yang terpaksa menunda untuk membeli barang-barang kesukaannya atau bahkan sesuatu yang dibutuhkan demi kepentingan anaknya. Misalnya untuk membayar uang sekolah atau kebutuhan-kebutuhan lain dari anaknya. Kenapa mereka bisa melakukan itu semua? Ya, semua itu bisa mereka lakukan karena cintanya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada anak-anaknya. Cintalah yang memberikan mereka kekuatan untuk dapat melakukannya. Saat kita mencintai seseorang, kita memberi, mengorbankan kepentingan kita. Pengorbanan dapat dilakukan dengan mudah hanya karena kuasa kasih. Nah, itu semua adalah kasih dari ibu dan bapak kita di dunia ini yang kita peroleh dari kelahiran. Bagaimana dengan kasih Allah Bapa kita di surga yang kita panggil Bapa karena kelahiran kita kembali. Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Bahkan Dia mati untuk kita saat kita masih berdosa, saat kita masih bandel. Bukan karena kita sudah bertobat, maka Dia mengasihi kita. Bukan karena kita orang baik dan suci, maka Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Tapi Dia mengasihi kita sebagaimana kita adanya. Bahkan sejak kita masih berdosa. Cinta yang tertinggilah yang penuh kasih. Allah mengasihi kita dan menebus kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ingat, Allah memberikan matahari dan menurunkan hujan bukan hanya untuk orang yang baik saja dan orang yang benar saja, tapi juga bagi mereka yang jahat dan yang tidak benar. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 5 ayat 45. Saya membayangkan kalau suatu saat saya bertemu Yesus secara pribadi. Dan kemudian saya diizinkan untuk bertanya sebuah pertanyaan kepada Yesus. Kira-kira saya akan bertanya apa ya kepadanya? Yang sering menggelitik dan membuat saya bertanya-tanya adalah apa rencana Tuhan bagi saya. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan mau saya bagaimana? Dan Tuhan mau saya melakukan apa? Tadinya saya berpikir Tuhan hanya mau kita semua percaya kepadanya, kepada Yesus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Namun seiring perjalanan waktu dan pertumbuhan iman kita, tentunya kita pun menjadi akan bertanya-tanya. Apa hanya itu saja yang diminta? Apa percaya saja sudah cukup? Rasanya seiring dengan perkembangan iman kita, maka akan ada banyak hal yang perlu terus-menerus kita perbaiki.
yang perlu kita asah dan perlu kita pertajam. Apa itu? Relasi kita dengan Tuhan. Ya, relasi kita dengan Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Lantas pertanyaannya, apa saja pekerjaan yang telah Yesus lakukan? Dari Injil, kita bisa menjumpai banyak sekali pekerjaan baik yang telah Yesus lakukan. Yang tentunya biasanya seringkali diawali dengan kata-kata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus penuh belas kasih. Ya, karena Yesus adalah kasih. Dan pekerjaannya adalah melakukan pekerjaan Bapa yang penuh dengan kasih. Seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 32. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Karena kasihnya, Yesus terus setia dalam melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang akan memberikan kelegaan bagi banyak orang. Bahkan Yesus mau membantu orang yang membutuhkan, meski membuatnya dia dicemooh oleh orang-orang Farisi dan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, ini juga tentunya sejalan dengan Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bukankah artinya setelah percaya, kita pun perlu melakukan juga perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan kasih, seperti yang Yesus lakukan yang akan memberikan kelegaan bagi banyak orang. Ya, intinya mengasihi. Bahkan Matius 22 ayat 36 sampai 39 mengatakan hukum yang terutama adalah hukum Taurat adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengajak kita, anak-anaknya, untuk dapat melakukan pekerjaan kasih kepada siapapun. Kita mengasihi orang sekeliling kita karena teladan yang telah Yesus berikan kepada kita. Dan karena kita juga sudah mengalami Yesus. Kita lebih dahulu mengalami dikasihinya seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai orang percaya yang dewasa dalam iman, tentunya kita juga perlu mengikuti teladan Yesus untuk mengasihi sesama. Terutama tentunya orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Apa kita berani mengatakan kalau kita punya kasih, padahal saat melihat orang yang kelaparan dan di tangan kita ada sepotong roti, namun kita tidak peduli kepadanya? Kita tidak cukup hanya mengatakan, saya akan mendoakan kamu, atau saya akan mendoakan orang-orang yang lapar dan kurang beruntung agar dapat memperoleh rezeki seperti yang saya peroleh. Namun tidak benar-benar melakukan tindakan nyata dengan membantu mereka, dengan memberi mereka makan. Memang tentunya kita tidak dapat membantu semua orang yang lapar seluruh dunia. Tapi tentunya kita masih mungkin melakukannya kepada orang-orang yang berada di depan mata kita. Sebagai penutup, saya ambil dari 1 Korintus 13 yang mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.